Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1583 Orang Suci yang Jatuh. Raja penjaga roh jahat semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Sebenarnya ada raja penjaga di sini. Pada saat ini, Sakyamuni Devourer memadatkan tubuhnya lagi, dan telapak tangannya tertusuk seperti pisau. Orang suci dari Sekte Tianshan sangat terkejut hingga dia lupa untuk mundur. Jantungnya tertusuk telapak tangan Sakyamuni. Kekuatan pemakan jiwa yang menakutkan itu dengan gila-gilaan melahap darah orang suci. Tidak, orang suci dari Sekte Tianshan berjuang mati-matian, tetapi itu sia-sia. Kekuatan mengerikan dari disiplin Raja Siling mengalir ke tubuhnya dan meledak. Hati Sein-nya hancur. Orang suci dari Sekte Dewa Langit telah mati. Seorang suci terbunuh begitu saja, dan itu hanya karena disiplin Raja Pemakan Roh telah disegel selama bertahun-tahun dan kekuatannya telah sangat berkurang. Kalau tidak, maka seorang ahli tingkat kaisar bisa saja membunuh seorang Sein dari Sekte Tianshan hanya dengan menjentikkan jarinya. Pergi, cepat pergi. Pihak lainnya adalah Raja Murid Roh Jahat, seorang ahli kaisar yang hebat. Di tempat kejadian, semua orang panik dan melarikan diri dari Windy Plains dengan panik. Sedangkan Sakyamuni Siling, dia telah menyerap darah seorang Sein. Tubuhnya ditutupi cahaya darah, dan auranya jauh lebih kuat. Hehehe, darah seorang suci memang luar biasa. Masih banyak di sini. Pemakan roh Sakyamuni memandang ke atas ke langit, di mana masih terdapat lebih dari selusin orang suci. Bas! Pemakan roh Sakyamuni melangkah ke udara dan naik. Selusin murid orang suci mengontrak. Baru saja, orang suci dari Sekte Tianshan telah terbunuh, dan dia berteriak dengan keras. Mereka secara alami telah mendengar dan melihatnya. Sekarang Sakyamuni Siling sedang berjalan mendekat, mereka semua terkejut. Semuanya, pihak lain adalah ahli kaisar yang hebat. Meskipun dia telah disegel selama bertahun-tahun, dia tetap saja menakutkan. Sebaiknya kita bergabung. Seorang suci dari Sekte Yudu adalah orang pertama yang berbicara. Baiklah, saya setuju. Saya juga setuju. Mereka hanya bisa bergabung melawan roh Sakyamuni Devourer. Kalau tidak, mereka akan mati. Bas! Pada saat ini, cermin Phoenix kuno mengeluarkan teriakan nyaring. Itu bersinar terang dan sepertinya telah berubah menjadi Phoenix, keluar dari pengepungan. Kamu ingin pergi setelah menyegelku selama bertahun-tahun. Kamu mendekati kematian. Disiplin Raja Pemakan Roh berkata dengan dingin. Dia melambaikan telapak tangannya, dan telapak tangan raksasa mengembun dan meraih cermin kuno Phoenix. Phoenix melebarkan sayapnya, dan sinar cahaya menyilaukan keluar. Itu menembus tangan besar yang dipadatkan oleh murid Raja Pemakan Roh dan bergegas ke kejauhan. Disiplin Raja Pemakan Jiwa mengerutkan kening dan tidak mengejar. Selusin orang suci takut padanya, jadi mereka tidak berani mengejarnya. Dalam sekejap mata, cermin Phoenix kuno menghilang dari pandangan semua orang. Di dataran angin surgawi, seorang pemuda sedang berlari dengan liar menuju bagian luar dataran angin surgawi. Orang ini adalah Eden. Dia tidak memasuki gunung tetapi tetap berada di luar. Kemudian dia melihat cermin Phoenix kuno terbang keluar dan lebih dari selusin orang suci berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Dia tahu tidak ada gunanya tinggal. Itu sangat berbahaya. Jika dia tersapu setelah pertempuran antar orang suci, dia akan mati. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk meninggalkan dataran yang berangin dan mengamati dalam kegelapan. Saat dia berlari, teriakan Phoenix terdengar. Kemudian, cahaya pelangi melesat ke arah tubuhnya, masuk, dan menghilang. Ekspresi Eden berubah drastis. Dia dengan hati-hati merasakannya sejenak dan memperlihatkan ekspresi ekstasi. Senjata Raja, cermin Phoenix kuno. Eden bergumam dengan suara rendah. Kemudian, dia menggunakan teknik gerakannya dan terbang dengan kecepatan ekstrim, menghilang dalam sekejap mata. Di sisi lain, murid raja yang melahap roh memandangi selusin orang suci dengan tatapan membara. Seolah-olah di matanya, ahli alam Sein lebih menarik daripada senjata kaisar. Membunuh. Tiba-tiba, pemakan roh Sakyamuni bergerak dan menyerang salah satu dari mereka. Menyerang. Lebih dari selusin orang suci menyerang pada saat yang bersamaan. Serangan mengerikan berkumpul dan membombardir Sakyamuni Siling. Namun tubuh Sakyamuni Siling seringan bulu. Dia menghindari serangan itu dengan sedikit kilatan dan terus menyerang salah satu dari mereka.
Bantu Dharma Raja. Pada saat ini, beberapa pria berjubah hitam melangkah ke langit dan bergabung dalam pertempuran. Mereka adalah beberapa orang suci dari roh jahat. Mereka menyerang dan membantu mendisiplinkan raja yang melahap roh untuk menahan lawannya, membuatnya semakin nyaman. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Sakyamuni menggigil dan menyerang dengan telapak tangannya. Gumpalan asap hitam menyebar dan mengalir menuju para orang suci. Sakyamuni melahap Sein sebelumnya, jadi dia jelas lebih kuat. Para orang suci tampaknya sangat takut dengan asap hitam. Mereka tidak berani menyentuhnya. Mereka terus menyerang untuk membubarkan asap hitam. Beberapa serangan lain ditujukan pada Sakyamuni Siling, tapi sepertinya tidak ada gunanya melawannya. Tubuhnya roboh dan berubah menjadi gumpalan asap hitam. Mati. Pemakan roh Sakyamuni menatap salah satu orang suci dan terus menyerang. Orang suci itu berasal dari sekte kecil dan relatif lemah. Ekspresi orang suci itu jelek ketika dia terus mundur. Langkah Lingyan. Suara yang memekakkan telinga keluar dari mulut Sakyamuni Devourer. Tubuhnya berkedip-kedip dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak baik. Orang suci itu terkejut. Dia meledakkan kekuatan Sein-nya dan mengendalikan hukum untuk menyerang ke segala arah. Tetapi, Puci, roh melahap Sakyamuni telah muncul di hadapannya. Telapak tangannya menembus hati orang suci itu, dan kekuatan mengerikan itu menghancurkan hati orang suci itu. Kemudian, ia mulai menyerap darah pihak lain. Hentikan dia. Kita tidak bisa membiarkan dia terus menyerap darah. Seorang Sein dari Sekte Yudu meraung dan menyerang Sakyamuni Siling. Para orang suci lainnya juga menyerangnya. Sakyamuni telah disegel selama bertahun-tahun. Vitalitasnya lemah, sehingga kekuatannya rendah. Namun, jika pihak lain menyerap darahnya, kekuatannya mungkin akan meroket. Serangan mengerikan itu mendarat di Sakyamuni Siling. Tubuhnya meledak, berubah menjadi gumpalan asap hitam dan memasuki tubuh Sein yang telah dibunuhnya. Hehehe, kamu tidak bisa menghentikanku. Sebuah suara jahat datang dari tubuh orang suci itu. Tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hancurkan mayatnya. Mati. Seseorang berteriak. Serangan mengerikan itu mendarat di tubuh orang suci itu dan langsung memecahkannya. Namun, hanya sedikit darah yang berserakan dan tergulung oleh kepulan asap hitam. Darahnya kemudian disedot ke dalam asap hitam. Gah gah gah. Sambil tertawa, Sakyamuni kembali melahap wujud manusianya. Namun, tubuhnya lebih montok, dan auranya lebih kuat. Telapak tangan penghancur roh, bunuh. Menyerang. Teriak pemakan Sakyamuni. Kali ini, dia langsung menyerang. Dia telah menyerap darah dua orang suci berturut-turut, dan kekuatannya meningkat pesat. Dia sekarang bisa menggunakan beberapa cara yang menakutkan. Jejak telapak tangan yang menakutkan terbentuk dan menyerang salah satu orang suci. Bang! Orang suci itu meledak dan mengenai bekas telapak tangannya, tetapi akibatnya tubuh orang suci itu bergetar hebat dan dia mundur sambil meludahkan darah. Huhuhu. Pelahap roh Sakyamuni muncul lebih dari selusin cetakan telapak tangan. Mereka menutupi langit dan menyerang para orang suci. Lebih dari selusin orang suci meraung dan menyerang untuk memblokir, tetapi pada akhirnya, mereka semua terpaksa mundur sambil meludahkan darah. Pakar setingkat kaisar terlalu kuat. Selama mereka memulihkan sebagian kekuatan mereka, orang-orang suci biasa ini tidak akan mampu melawan mereka. Bab 1584 Kaisar Perang Suci. Pada saat yang sama, roh jahat dan beberapa orang suci lainnya juga menyerang bersama-sama, membidik satu orang. Bang! Setelah memblokir serangan Sakyamuni, pria itu diserang oleh beberapa orang suci lainnya. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Dengan teriakan, tubuhnya retak dan dia mati di tempat. Pemakan roh Raja Penyihir berubah menjadi awan asap hitam dan menyerap semua darah. Tidak baik. Para orang suci lainnya semuanya terkejut. Kekuatan Sakyamuni sudah cukup mengejutkan. Sekarang, dia telah menyerap darah orang suci lainnya. Kekuatannya pasti lebih menakutkan. Ayo pergi. Selusin orang suci tidak berani melanjutkan pertempuran. Mereka berbalik dan lari. Mereka berasal dari sekte yang berbeda dan tidak sepikiran. Pada saat hidup dan mati ini, mereka semua ingin melarikan diri dan membiarkan orang lain menghalangi mereka. Hehehe, kalau mau kabur, kalian semua akan mati. Guru pemakan roh mencibir dan mengejar para orang suci dengan beberapa orang suci roh jahat. Orang suci telah dikalahkan. Berlari. Masih ada beberapa orang yang mengawasi dari bawah.
Mereka mengira bahwa dengan lebih dari selusin orang suci bekerja sama, kemungkinan besar mereka akan mampu menekan pihak lain. Mereka tidak menyangka akan melihat pemandangan ini, dan mereka langsung ketakutan dan mulai berlari dengan liar. Pada saat itu, Lu Ming, Tian Cui, dan Sue Ningxin hampir keluar dari Windy Plains. Mereka tidak berhenti. Spirit Devourer Sakyamuni adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Meskipun ada lebih dari selusin orang suci, Lu Ming masih merasa bahwa selusin orang suci mungkin tidak banyak berguna. Tidak baik, para orang suci telah dikalahkan. Tian Cui menggeram. Sein mungkin memenuhi udara. Para orang suci berpencar dan melarikan diri ke segala arah. Ayo pergi. Sasaran Sakyamuni adalah para suci. Kultivasi kami terlalu lemah. Dia tidak akan mengincar kita sekarang, kata Lu Ming. Mereka bertiga terus terbang dengan kecepatan tinggi, dan dalam sekejap mata, mereka keluar dari dataran angin surgawi. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya tajam yang menakutkan menembus langit dan dataran angin dari langit yang jauh. Itu adalah tombak yang panjang, tombak hukuman dewa. Ahli lain dari sekte surgawi-surgawi telah tiba. Tombak hukuman surgawi ini sangat menakutkan. Itu melesat melintasi kehampaan seolah-olah akan menembusnya. Orang suci mutlak. Sakyamuni melahap suaranya dan menyerang dengan telapak tangannya, berbenturan dengan tombak hukuman surgawi. Ledakan yang mengguncang bumi terdengar, dan Sakyamuni menggigil dan mundur puluhan mil. Di kehampaan yang jauh, sesosok tubuh menginjak udara dan tiba. Itu adalah pria parubaya dengan sosok ramping. Jelas sekali bahwa dia sangat tampan ketika dia masih muda. Ekspresinya sangat tenang, tapi dia memancarkan keagungan tertinggi. Master Sekte, itu Master Sekte. Beberapa murid Sekte Dewa Surgawi berteriak ketika mereka melihat pria parubaya ini. Lu Ming dan dua lainnya juga terkejut. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi sebenarnya datang sendiri. Aku tidak menduga Raja Penjaga Roh Jahat akan dimeteraikan di sini. Tapi dia terlihat sangat lemah. Suara dingin terdengar. Orang yang berbicara bukanlah ketua Sekte Dewa Langit, tetapi dari sisi lain. Seorang lelaki tua berjubah hijau tiba-tiba muncul. Dialah yang berbicara. Tuan Sekte. Para murid Sekte Racun Keinginan berteriak kaget. Master Sekte Racun Keinginan juga telah tiba. Hehehe, dua orang suci mutlak datang. Selama aku membunuhmu, aku seharusnya bisa memulihkan 20% dari kultivasiku. Pemakan Sakyamuni tertawa. Pemakan roh Sakyamuni, kata kamu kamu masih ingin membunuh kami dalam kondisimu saat ini. Sungguh sebuah lelucon. Pergi saja. Tinggalkan benua Azure dan saya tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda atas apa yang terjadi hari ini. Master Sekte Dewa Surgawi berbicara dengan tenang. Hanya seorang suci mutlak. Nada yang arogan. Bagaimana jika saya tidak mundur? Petik 2. Kata pemakan Sakyamuni dingin. Jika kamu tidak mundur, aku harus membuatmu tetap di sini dan menghancurkanmu sepenuhnya. Master Sekte dari Sekte Dewa Surgawi berbicara. Setelah itu, dia menoleh ke Master Sekte dari Sekte Racun Keinginan. Saudara Wu, bagaimana kalau kita bekerja sama? Aku juga memikirkan hal yang sama, kata Master Sekte dari Sekte Racun Keinginan. Hehehe, kalau begitu biarkan aku melihat apa yang bisa dilakukan oleh kalian para junior. Membunuh. Pelahap roh Sakyamuni menyerang Master Sekte Dewa Surgawi. Ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, Master Sekte dari Sekte Tianshen dan Sekte Yudu melepaskan aura menakutkan dan menyerang Sakyamuni. Seketika, seluruh area ditutupi oleh cahaya suci putih, gas beracun berwarna hijau, dan asap hitam. Gemuruh yang mengerikan terdengar terus-menerus. Sakyamuni telah diblokir. Ayo pergi. Lu Ming tidak ragu sama sekali. Dia mengeluarkan pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Mereka bertiga melangkah ke pesawat luar angkasa pemecah ruang dan terbang menjauh. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari tempatnya. Kecepatan pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa sangat cepat, namun masih butuh beberapa menit hingga guncangan dahsyat di dataran angin surgawi benar-benar hilang. Sial, dia benar-benar menjadikan dirinya seorang kaisar yang hebat. Hampir saja. Tian Cui berkata dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya. Karakter dengan peringkat kaisar benar-benar terlalu menakutkan. Selama bertahun-tahun, benua Azure hanya menghasilkan satu Kaisar Chang. Setelah Kaisar Chang, tidak ada kaisar lain.
Saya ingin tahu apakah Sekte Master dari Sekte Dewa dan Sekte Yudu dapat menghentikan Sakyamuni. Petik 2. Kata Sue Ningsin. Kultus roh jahat dihancurkan 80.000 tahun yang lalu, dan murid Raja Devourer mungkin disegel oleh Kaisar Agung lainnya 80.000 tahun yang lalu. Dia sudah sangat lemah selama bertahun-tahun, tapi dia masih seorang kaisar yang hebat. Sulit untuk mengatakan apakah dia memiliki dua orang suci yang mutlak. Kata Lu Ming. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Dengan kekuatan mereka, tidak ada gunanya khawatir. Mereka tidak bisa ikut campur sama sekali. Orang suci biasa bahkan tidak bisa mengganggu ahli semacam itu. Mereka akan dibunuh jika mencoba. Saya bertanya-tanya seberapa sedikit yang dilakukan King. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Lu Ming sedikit khawatir. Dia mengeluarkan jimat giok transmisi suaranya dan hendak mengirim transmisi suara ke Xie Nianxing. Namun, begitu dia mengeluarkan jimat gioknya, dia menerima transmisi suara dari Xie Nianxing, menanyakan kabarnya. Dia dipenuhi dengan kekhawatiran. Karena Xie Nianxing mengiriminya transmisi suara, itu berarti Xie Nianxing baik-baik saja. Lu Ming menghela nafas lega. Lu Ming kemudian membalas pesan Xie Nianxing. Melalui jimat giok transmisi suara, Lu Ming mengetahui bahwa Xie Nianxing sekarang berada di luar dataran Tianfeng. Seorang suci dari Sekte Iblis Tianyu telah datang dan dia bersamanya. Lu Ming menyesuaikan arahnya dan pesawat luar angkasa itu terbang dengan cepat menuju Xie Nianxing. Segera, dia melihat Xie Nianxing. Keduanya mengobrol sebentar sebelum saling mengucapkan selamat tinggal. Lu Ming, Tian Cui, dan dua lainnya melangkah ke pesawat luar angkasa lagi dan menuju lembah Dewa Naga. Dataran angin surgawi berada di sebelah barat wilayah Chang, sedangkan lembah Dewa Naga berada di tenggara wilayah Chang. Jaraknya sangat jauh, dan akan memakan waktu lama bahkan dengan bantuan pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. 7 hari kemudian, mereka mendarat di kota besar dan menanyakan informasi. Seperti yang diharapkan, masalah dataran angin surgawi telah menyebar ke seluruh wilayah Chang. Lu Ming dan dua lainnya bertanya-tanya dan mendengar banyak berita. Di dataran angin langit, Sakyamuni, roh jahat yang melahap roh, muncul kembali di dunia dan membunuh beberapa orang suci. Akhirnya, dia bertarung dengan dua sekte master dari Sekte Dewa dan Sekte Yudu. Pertempuran itu sangat menggemparkan. Pada akhirnya, disiplin Raja Siling terlalu lemah untuk melawan dua orang suci yang mutlak. Dia terluka parah dan melarikan diri bersama beberapa antek seinnya. Orang-orang roh jahat lainnya dibunuh oleh para orang suci lainnya. Meski begitu, orang-orang dari berbagai sekte di benua Azure masih dalam keadaan panik. Ada rumor bahwa roh jahat akan bangkit kembali, dan dunia akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Sekarang, Raja Penjaga telah melepaskan segelnya. Begitu dia pulih di masa depan, bagaimana mereka bisa menghentikannya ketika tidak ada kaisar di benua Azure? Banyak orang hanya bisa berharap bahwa akan ada sosok kaisar di luar benua Azure yang akan mengambil tindakan untuk menghadapi roh jahat. Setelah Lu Ming dan dua lainnya mengumpulkan beberapa informasi, mereka terus menaiki pesawat luar angkasa pemecah ruang dan menuju lembah Dewa Naga. Ketika dia kembali ke tenggara wilayah Chang, Lu Ming menyesuaikan kembali pesawat ulang-alik dan menuju kastil klan Lu. Lu Ming berencana melakukan perjalanan ke benteng klan Lu terlebih dahulu untuk menempatkan Feng Ling dan penduduk desa Feng lainnya di sana. Dia juga akan membawa Siang-Siang Beila kembali ke lembah Dewa Naga. Bab 1585 Murid Penentang Surga. Segera, benteng klan Lu sudah terlihat. Mereka bertiga turun dari pesawat luar angkasa. Setelah Lu Ming mempertahankan pesawat luar angkasa, mereka bertiga melangkah di udara dan menuju benteng klan Lu. Itu Tuan Muda Lu. Orang-orang dari benteng klan Lu segera mengenali Lu Ming dan menyambutnya di benteng klan Lu. Saudara muda Lu Ming, saya tidak percaya Anda menerima murid di sini. Saya ingin melihatnya sendiri. Tian Cui sangat penasaran. Bukan hanya dia, Sue Ningsin juga sama. Mereka masih muda. Pada usia ini, merupakan masa emas untuk berkultivasi. Mereka biasanya tidak menerima murid, karena perhatian mereka akan terganggu. Hanya ketika mereka telah mencapai usia tertentu, melewati masa keemasan kultivasi, barulah mereka mempertimbangkan untuk menerima murid. Terlebih lagi, Lu Ming masih sangat muda dan dia sudah menerima murid. Murid yang dia terima pastinya bukan murid biasa. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi.
Bakat Siang-Siang Beila sungguh mengejutkan. Sekarang setelah mereka tidak bertemu selama setahun, tingkat budidaya Siang-Siang Beila telah tercapai. Tuan Muda Lu, Lu Zhenghao datang dari kejauhan. Patriark Lu, keduanya adalah kakak laki-laki dan perempuan senior saya. Lu Ming memperkenalkan Tian Cui dan Sue Ningxin kepada Lu Zhenghao. Lu Zhenghao dengan cepat memberi hormat pada Tian Cui dan Sue Ningxin. Setelah itu, semua orang datang ke aula utama keluarga Lu. Setelah semua orang duduk, seorang pelayan wanita secara alami menyajikan teh untuk mereka. Kepala keluarga Lu, di mana Siang-Siang? Lu Ming bertanya. Siang-Siang sedang berkultivasi dalam pengasingan. Saya sudah meminta Wan Jun untuk meneleponnya. Kata Lu Zhenghao. Patriark Lu, aku ingin meminta sesuatu padamu. Lu Ming mengangguk. Tuan Muda, tolong bicara. Selama klan Lu bisa melakukannya, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Kata Lu Zhenghao. Kepala klan Lu, kamu terlalu serius. Itu bukan masalah besar. Saya punya beberapa teman yang ingin menetap di benteng klan Lu. Apakah itu mungkin? Petik 2. Kata Lu Ming. Tentu saja Anda bisa. Berapa banyak orang di sana? Lu Zhenghao bertanya. Beberapa ratus orang, ayo keluar dan lihat. Dengan itu, Lu Ming berjalan keluar aula dan menuju halaman di luar aula. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan Feng Ling serta penduduk desa keluarga Feng semuanya muncul di halaman. Begitu Feng Ling dan yang lainnya muncul, mereka mulai melihat sekeliling. Feng Ling, kepala desa, ini aku. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kamu adalah kakak Lu. Feng Ling membelalakan matanya dan menatap Lu Ming dengan heran. Saat itu, Lu Ming menyamar. Sekarang setelah dia mengembalikan penampilan aslinya, Feng Ling, kepala desa, dan yang lainnya tentu saja tidak dapat mengenalinya. Ini aku, kepala desa. Kita sudah berada di tenggara wilayah Azure. Bagaimana kalau kalian tinggal di sini mulai sekarang? Lu Ming tersenyum. Saudara Lu, aku akan mengikuti pengaturanmu saja. Kata kepala desa. Jangan khawatir, Tuan Muda Lu. Saya akan meminta seseorang untuk mengatur akomodasi mereka. Saya pasti akan menemukan tempat dengan lingkungan yang baik untuk menenangkan mereka. Kata Lu Zhenghao. Kemudian, dia memanggil seorang kepala keluarga Lu, Feng Ling, kepala desa, dan yang lainnya untuk menetap. Dengan cara ini, salah satu kekhawatiran Lu Ming dapat dianggap terselesaikan. Menguasai. Suara yang tajam terdengar. Sesosok muncul dan seorang gadis kecil berusia sekitar 7 atau 8 tahun muncul di depan Lu Ming. Itu adalah Lu Siang-Siang. Liu Wanjun mengikuti di belakang Siang-Siang. Siang-Siang, kenapa kamu tidak memberi hormat pada tuanmu? Kamu tidak tahu sopan santun. Liu Wanjun memarahinya. Murid memberi hormat kepada guru. Siang-Siang Beila membungkuk pada Lu Ming dengan patuh. Hehe, tidak perlu. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini kakak laki-laki saya. Anda harus memanggilnya paman senior ke-7. Ini kakak seniorku. Anda harus memanggilnya bibi senior ke-8. Lu Ming menunjuk ke arah Tian Cui dan Sue Ningxin dan mulai memperkenalkan mereka. Siang-Siang menyapa paman bela diri ke-7 dan bibi bela diri ke-8. Siang-Siang dengan patuh membungkuk pada Tian Cui dan Sue Ningxin. Haha, gadis baik, ini hadiah dari bibi bela diri ke-8. Sue Ningxin mengeluarkan manik hijau dan memberikannya pada Siang-Siang. Itu adalah senjata spiritual kaisar sebagai hadiah ucapan selamat. Ayo, paman ke-7 juga punya hadiah untukmu. Tian Cui menyeringai ketika dia mengeluarkan senjata spiritual kaisar dan memberikannya kepada Siang-Siang. Siang-Siang, kultivasimu, kamu telah mencapai ranah Raja Bela Diri LV9. Pada saat ini, ekspresi terkejut muncul di mata Lu Ming. Aku baru saja menerobos ke ranah Raja Bela Diri LV9 beberapa hari yang lalu. Siang-Siang Beila mengangguk. Kelopak mata Lu Ming bergerak-gerak. Dia terkejut. 1 tahun. Hanya dalam 1 tahun, budidaya Siang-Siang Beila telah menembus ke ranah Raja Bela Diri LV9. Kecepatan ini terlalu mengejutkan. Ini terjadi di benteng klan Lu, dan mereka belum menerima sumber daya dari sekte teratas untuk memelihara mereka. Kecepatan ini membuat Lu Ming tercengang. Tidak buruk untuk bisa mencapai ranah Raja Bela Diri LV9 pada usia ini. Siang-Siang, sudah berapa lama Anda berkultivasi? Petik 2. Tian Cui bertanya.
Siang-siang telah berkultivasi selama setahun. Setahun yang lalu, guru mengajari saya cara berkultivasi. Kata siang-siang Bella. Waktu 1 tahun tidaklah buruk. Tunggu apa? Tahun. Tian Cui mulai menganggukkan kepalanya dan langsung bereaksi. Mulutnya terbuka semakin lebar saat dia memandang siang-siang dengan tidak percaya. Sue Ningxin juga tercengang. Setahun yang lalu, bahkan sebelum dia mulai berkultivasi, dia hanya menggunakan 1 tahun untuk mencapai ranah Raja Bela Diri LV9. Kecepatan seperti ini membuat Tian Cui dan Sue Ningxin terperangah. Meskipun ini adalah benua Yuan dan banyak ahli kebanggaan surga berkultivasi dengan kecepatan luar biasa, mereka belum pernah mendengar ada orang yang hanya menghabiskan waktu 1 tahun untuk mencapai alam Raja Bela Diri tingkat 9. Di sampingnya, Liu Wanjun dan Lu Zhenghao sama-sama bersemangat dan bahagia. Sejujurnya, pada awalnya, kecepatan kultivasi siang-siang Bella juga mengejutkan mereka. Sekarang, semuanya berubah menjadi kegembiraan. Siang-siang Bella mengedipkan matanya yang besar, dengan rasa ingin tahu menatap Tian Cui dan Sue Ningxin yang tercengang. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa bibi bela diri dan paman bela diri seperti ini. Setelah sekian lama, Tian Cui dan Sue Ningxin akhirnya bereaksi. Adik laki-laki, aku sangat iri karena aku benar-benar bisa menerima murid sebaik itu. Jika saya memiliki murid seperti itu, bahkan jika saya tidak berkultivasi, saya akan tetap memberinya bimbingan yang baik. Tian Cui memandang Lu Ming dengan mata penuh rasa iri, cemburu, dan kebencian. Kalau begitu, sebagai paman bela diri, kamu harus memberiku lebih banyak bimbingan di masa depan. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Mereka mengobrol dan ketika malam tiba, Lu Zhenghao menyiapkan jamuan makan untuk mereka. Malam itu, Lu Ming dan beberapa dari mereka tinggal di benteng klan Lu. Keesokan paginya, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Lu Zhenghao dan Liu Wanjun. Ibu, kakek, hati-hati. Siang-siang mengucapkan selamat tinggal pada Lu Zhenghao dan Liu Wanjun dengan enggan. Siang-siang, di masa depan, ketika kamu berada di lembah Dewa Naga, kamu harus mendengarkan guru dan berkultivasi dengan baik, mengerti? Mata Liu Wanjun penuh keengganan, dan air mata mulai jatuh. Ibu, jangan menangis. Siang-siang akan meluangkan waktu untuk datang dan menemui Anda. Siang-siang Bella berkata dengan patuh. Kemudian, siang-siang mengucapkan selamat tinggal pada Lu Zhenghao. Kepala keluarga Lu, Nyonya muda, kita akan bertemu lagi. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan pergi bersama siang-siang, menghilang dari pandangan Lu Zhenghao dan yang lainnya. Setelah terbang beberapa saat, Lu Ming mengeluarkan pesawat luar angkasa pemecah ruang angkasa. Mereka berempat melangkah ke pesawat luar angkasa pemecah ruang dan menuju lembah Dewa Naga. Ini adalah pertama kalinya siang-siang Bella menaiki pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa dan dia memiliki temperamen kekanak-kanakan. Dia dengan cepat membuang kesedihan karena perpisahan kepikirannya dan melihat sekeliling. Dia kemudian menarik Lu Ming dan menanyakan segala macam pertanyaan kepadanya. Dia sangat penasaran. Bab, Platformasi Taichi 1586. Benteng klan Lu sangat dekat dengan lembah Dewa Naga. Mereka tiba tidak lama setelah mereka menaiki pesawat luar angkasa. Saat mereka mendekati lembah Dewa Naga, semua orang turun dari pesawat luar angkasa dan melangkah ke lembah Dewa Naga, menuju lembah Naga Awan. Siang-siang, apakah kamu kedinginan? Lu Ming menoleh untuk melihat siang-siang. Wajah gadis kecil itu memerah karena kedinginan. Tidak, siang-siang Bella menggelengkan kepalanya. Lapisan sinar hijau terpancar dari tubuhnya untuk menahan dinginnya udara di luar. Di bawah mereka, gunung salju melewati kaki mereka. Segera, mereka tiba di Cloud Dragon Valley. Ming, datanglah ke gua keabadianku. Begitu Lu Ming dan yang lainnya melangkah ke lembah Naga Awan, suara guru lembah terdengar di telinga Lu Ming. Dengan ranah Master Lembah Naga Awan, kesadaran spiritualnya meliputi seluruh lembah Naga Awan. Tidak sulit baginya untuk mengetahui bahwa mereka telah kembali. Kakak senior, Tuan sedang mencari saya. Aku akan pergi ke gua Tuan dulu. Kata Lu Ming. Baiklah, kalau begitu kakak muda harus segera pergi. Ayo kembali ke gua tempat tinggal dulu. Kata Sue Ningxin. Lu Ming mengangguk. Dia membawa siang-siang Bella dan menuju ke kedalaman lembah Naga Awan. Segera, Lu Ming tiba di gua tempat tinggal Master Lembah Naga Awan.
Master Cloud Dragon Valley sedang duduk bersila di atas kasur di gua tempat tinggalnya. Murid Luming menyapa Tuan. Luming menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Master Lembah Naga Awan. Murid besar Lu Xiangxiang memberi hormat kepada Grand Master. Lu Xiangxiang sangat patuh. Ketika dia melihat Luming membungkuk, dia segera mengikutinya. Apa? Master Cloud Dragon Valley sedikit terkejut. Dia memandang Xiangxiang Beila dan berkata, "Minger, apakah ini muridmu?" "Ya, ini adalah murid yang saya ambil setahun yang lalu. Saya memerlukan lebih banyak bimbingan dari guru di masa depan," kata Luming. Master Cloud Dragon Valley dengan hati-hati mengukur Xiangxiang Beila. Kemudian, matanya berkedip, memperlihatkan ekspresi terkejut. Setelah itu, mata Master Lembah Naga Awan tampak bersinar saat dia dengan hati-hati menatap Xiangxiang Beila. Semakin dia melihat, semakin kuat cahaya di matanya. Akhirnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. "Minger, muridmu luar biasa," seru Master Lembah Naga Awan. Jantung Luming berdetak kencang. Dia tahu bahwa Master Lembah Naga Awan tahu bahwa Xiangxiang Beila luar biasa. "Gadis kecil, kemarilah dan biarkan Grand Master melihatnya baik-baik," kata Master Lembah Naga Awan dengan lembut. "Ya Tuan." Xiangxiang Beila berjalan dengan patuh ke sisi Master Lembah Naga Awan. "Hahaha, gadis yang bijaksana. Baiklah, gadis kecil, tuanmu mungkin tidak punya banyak waktu untuk membimbingmu. Di masa depan, Grand Master akan membimbing Anda dalam kultivasi Anda." Cloud Dragon Valley mengusap kepala kecil Xiangxiang Beila dan tertawa. "Terima kasih banyak, Tuan." Lu Ming juga sangat gembira. Tingkat budidaya Master Lembah Naga Awan jauh lebih tinggi daripada miliknya. Sungguh tak terduga, bimbingan Xiangxiang Beila darinya akan jauh lebih baik daripada bimbingannya. "Ya, Minger, kamu sudah pergi selama setahun. Bagaimana cara menghilangkan niat membunuh di lubuk jiwamu?" Nada suara Master Lembah Naga Awan berubah. "Ini sudah dibersihkan." Lu Ming mengangguk. "Itu bagus. Minger, aku punya kabar buruk untukmu. Beberapa hari yang lalu, saya menerima berita bahwa Dewa Sekte Tian Shen telah menerobos ke alam bijak," kata Cloud Dragon Valley dengan ekspresi serius. "Apakah putra surgawi menerobos ke alam suci?" Petik 2. Lu Ming mengangkat alisnya. "Ming, masih ada 1,5 tahun sebelum pertemuan penyegelan harta karun berikutnya. Dalam 1,5 tahun ini, bahkan jika kamu berkultivasi dengan sekuat tenaga, aku khawatir akan sulit bagimu untuk mengejar anak surgawi. Jadi, Tuan akan mengirimmu ke tempat di mana kamu mungkin punya kesempatan untuk memperjuangkannya," kata Master Lembah Naga Awan. "Tuan, tempat apa itu?" Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Master Cloud Dragon Valley mengatakan setahun yang lalu bahwa dia akan mengirimnya ke suatu tempat dan memintanya untuk kembali setahun kemudian. Lu Ming selalu sangat penasaran. Tempat itu disebut Medan Perang 100 Suku. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya, tetapi juga merupakan tempat yang penuh dengan peluang tanpa akhir. Hanya dengan pergi ke sana Anda akan memiliki kesempatan untuk melawan putra surgawi di pertemuan perbaikan harta karun berikutnya. Saya akan memberitahu Anda detailnya ketika kita tiba di titik awal. Baiklah, bawa Xiangxiang keluar. Atur tempat tinggalnya dan ajak dia berkeliling Cloud Dragon Valley. Kami akan berangkat dalam 3 hari, kata Master Lembah Naga Awan. Lu Ming mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal pada Master Lembah Naga Awan. Dia meninggalkan gua tempat tinggalnya bersama Xiangxiang Beila. Setelah itu, Lu Ming memilih sebuah gua tempat tinggal di dekatnya dan membiarkan Xiangxiang Beila tinggal di dalamnya. Cloud Dragon Valley sangat besar dan memiliki banyak gua tempat tinggal. Namun, hanya ada sekitar 100 orang di dalam gua, sehingga sebagian besar gua tempat tinggalnya kosong. Xiangxiang, jika Anda memiliki pertanyaan tentang kultivasi Anda selama periode ini, Anda dapat bertanya kepada saya. Lu Ming berkata pada Xiangxiang. "Ya, Tuan, saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan." Xiangxiang Beila mengangguk dan mulai menanyakan semua pertanyaan yang dia temui selama periode waktu ini. Lu Ming dengan sabar menjawabnya satu persatu. Setengah hari kemudian, Xiangxiang Beila kembali ke gua tempat tinggalnya untuk berkultivasi dengan kepuasan. Lu Ming muncul di diagram gunung dan sungai. Dia menyempurnakan tubuh keduanya dan duduk bersila di puncak gunung dalam diagram gunung dan sungai. Sebuah lempengan batu digantung di atas kepalanya, memancarkan aura yang luas dan menakutkan.
Lempengan batu ini adalah lempengan batu Taichi yang diperolehnya dari dataran angin surgawi. Selama periode waktu ini, dia telah mempelajari badan sekunder prasasti. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa ini adalah piringan formasi yang menakutkan. Dengan bantuan cakram formasi ini, tubuh sekunder Minglian telah menyalakan 2 lampu mental dalam waktu singkat. Sekarang, dia sudah menyalakan 8 lampu roh. Pada tahun lalu, tubuh keduanya telah berkultivasi dan mengalami kemajuan besar. Dengan pengolahan yang dilakukan oleh tubuh kedua saat ini, maka hal itu sudah cukup untuk berkomunikasi dengan hukum melalui prasasti dan mencoba menggunakan kekuatan hukum tersebut untuk memasuki alam setengah biksu. Namun, Lu Ming tidak akan melakukan itu sekarang. 8 lampu roh terlalu sedikit. Dia perlu menyalakan 10 lampu roh sebelum dia mempertimbangkan untuk memasuki alam setengah suci. Lu Ming menyebut cakram susunan ini sebagai cakram susunan Taichi. Bas. Sambil berpikir, api energi mental emas menyebar di antara alis klon Minglian dan dituangkan ke dalam cakram formasi Taichi. Seketika, piringan formasi Taichi menyala, dan diagram Taichi Yin yang muncul, memancarkan tekanan yang menakutkan. Diagram Yin yang Taiji sepertinya mengandung kekuatan membunuh dan menyegel yang mengerikan. Kemungkinan besar ini adalah senjata raja yang levelnya sama dengan cermin Phoenix kuno. Dengan penanaman tubuh sekunder prasasti, sulit untuk melepaskan 1/10.000 kekuatan cakram formasi Taichi. Meski begitu, Lu Ming merasa bahwa cloning Minglian dapat dengan mudah membunuh ahli alam bela diri kerajaan LV9 atau bahkan setengah orang suci biasa dengan mengendalikan susunan dis Taichi. Wajah Lu Ming menunjukkan senyuman puas. Dia mendapat banyak manfaat dari perjalanan ke Windy Plains ini. Hanya platformasi Taichi ini saja yang merupakan harta yang tak ternilai harganya. Itu akan sangat meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming dan menyempurnakan tubuh keduanya, yang akan menjadi kartu truf terkuat Lu Ming. Setelah melihatnya sebentar, Lu Ming keluar dari diagram gunung dan sungai dan menutup matanya untuk berkultivasi. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Lu Ming menyuruh siang-siang untuk tinggal di Lembah Naga Awan dengan tenang sementara dia pergi ke gua tempat tinggal Master Lembah Naga Awan sekali lagi. Minger, aku akan membawamu ke Gunung Awan Kaisar terlebih dahulu. Jika kamu ingin pergi ke medan perang 100 suku, kamu harus pergi dari Gunung Yundi. Master Cloud Dragon Valley menjelaskan. Gunung Kaisar Awan. Lu Ming bingung. Dia belum pernah mendengar tempat seperti itu di wilayah Azure. Gunung Cloud King tidak terletak di benua Azure. Terletak di benua lain dekat benua Azure, yang disebut benua awan. Gunung Cloud King adalah kekuatan paling kuat di benua awan, dan dijaga oleh ahli tingkat raja. Master Cloud Dragon Valley terus menjelaskan. Bab 1587 Kekuatan Tingkat Kaisar dan Medan Perang 100 Klan. Kekuatan setingkat Kaisar. Lu Ming terkejut. Kekuatan setingkat Kaisar memiliki seorang Kaisar Agung yang mengawasinya. Itu lebih kuat dari sekte manapun di benua Azure, atau bahkan lebih kuat dari gabungan semua sekte di benua Azure. Memiliki seorang Kaisar Agung yang bertanggung jawab dan tidak memiliki seorang Kaisar adalah dua hal yang sangat berbeda. Namun, beberapa buku yang pernah dibaca Lu Ming sebelumnya hanya memperkenalkan wilayah Azure. Hanya ada sedikit informasi tentang wilayah di luar wilayah Azure. Benua Yuan sangat luas dan tidak terbatas. Setiap ahli tingkat kaisar dapat menduduki suatu wilayah dan membentuk kekuatan. Wilayah itu adalah sebuah negara bagian dan disebut dengan nama kaisar. Kaisar Agung Gunung Cloud King disebut Kaisar Yun. Oleh karena itu, wilayah di mana Kaisar Yun berada disebut benua awan. Benua Azure kami berasal dari Kaisar Chang. Jika ada Kaisar Agung baru di benua Azure di masa depan, namanya mungkin akan berubah. Master Cloud Dragon Valley menjelaskan. Seorang kaisar yang hebat dapat membangun prefektur. Lu Ming mau tidak mau menantikannya. Benua Azure sangat luas, namun itu hanya wilayah yang diduduki Kaisar Chang. Tuan, ada berapa provinsi besar di benua Yuan? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Lembah menggelengkan kepalanya, benua Yuan terlalu besar. Ada banyak sekali provinsi. Saya juga tidak tahu. Provinsi besar yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ming tercengang. Satu benua mewakili satu kaisar. Apakah ada banyak kaisar di benua Yuan? Minger, Master memiliki peta wilayah di dekat wilayah Azure. Perhatikan baik-baik di jalan.
Penguasa lembah-lembah naga awan mengeluarkan jimat giok dan menyerahkannya kepada Luming. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia naik ke udara bersama Luming dan muncul di luar lembah Dewa Naga. Dengan lambaian tangannya, sebuah pesawat luar angkasa pemecah udara muncul di langit. Pesawat ulang-alik terbang itu berwarna ungu keemasan dan memiliki lekukan yang mulus. Ada ukiran pola aneh di atasnya, yang terlihat sangat indah. Sekali melihat dan orang akan tahu bahwa itu jauh lebih canggih daripada pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa yang dimiliki Luming. Minger, ayo. Master Cloud Dragon Valley melangkah ke pesawat luar angkasa pemecah ruang, diikuti oleh Luming. Suara mendesing. Master Cloud Dragon Valley mengendalikan pesawat ulang-alik pemecah ruang angkasa. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Kecepatan yang luar biasa. Luming melihat keluar melalui kaca kristal. Gunung-gunung dan sungai-sungai di bawahnya berlalu dalam sekejap mata. Kecepatannya sungguh luar biasa. Setidaknya 10 kali lebih cepat dari pesawat luar angkasa miliknya. Ini jelas merupakan pesawat ulang-alik kelas atas. Luming melihatnya sebentar sebelum dia duduk bersila dan mengeluarkan jimat giok yang diberikan kepadanya oleh Master Lembah Naga Awan. Dengan sapuan indera spiritualnya, sebuah peta tercermin dalam pikiran Luming. Peta ini dibagi menjadi beberapa wilayah, dan setiap wilayah merupakan provinsi besar. Tercatat puluhan provinsi besar di dalamnya, semuanya merupakan provinsi besar di dekat provinsi Azure. Wilayah abu-abu terletak di tenggara peta dan dekat dengan laut tanpa batas. Gunung Kaisar Awan terletak di wilayah awan dan berada di barat laut wilayah abu-abu. Itu adalah keluarga di negara bagian di. Tiba-tiba, mata Luming menyipit. Di sebelah utara wilayah Azure terdapat wilayah besar lainnya, yang disebut wilayah Kaisar. Hal itu ditandai dengan wilayah Kaisar yang berada di bawah kendali keluarga di. Mungkinkah itu di keluarga di Xian, keluarga di, sebenarnya memiliki seorang kaisar hebat yang bertanggung jawab. Luming sedikit mengernyit. Saya pernah melukai di Xian di benua hutan belantara surgawi. Saya khawatir orang ini tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Di masa depan, saya harus mencari kesempatan untuk menyingkirkan orang ini untuk mencegah masalah di masa depan. Luming merenung dalam hatinya. Kemudian, Luming mencetak peta itu di dalam hatinya dan berkultivasi dengan tenang. Pesawat ulang-alik milik Master Cloud Dragon Valley itu terlalu cepat. Hanya dalam 2 hari, ia telah melintasi seluruh wilayah Azure dan memasuki wilayah awan, tiba di hadapan sebuah gunung yang luas. Di sini, keduanya turun dari pesawat luar angkasa pemecah ruang angkasa. Gunung yang luar biasa. Luming tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia melihat gunung di depannya. Gunung abu-abu sudah cukup megah, tapi dibandingkan dengan yang ada di depannya, masih ada celah yang sangat besar. Apakah ini Gunung Awan Kaisar? Melihat gunung itu dari jauh, Luming merasakan keagungan tertinggi yang terpancar dari Gunung Yundi. Yang mulia ini sepertinya berdiri di puncak semua makhluk hidup, dan semua orang harus sujud padanya. Ini adalah keagungan seorang kaisar agung. Seorang kaisar hebat bersembunyi di gunung ini. Master Cloud Dragon Valley mengeluarkan jimat giok transmisi suara dan mengirimkan pesan. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah putih keluar dari Gunung Awan Kaisar. Saudara Yun, mengapa kamu begitu bebas hari ini untuk datang ke Gunung Kaisar Yunku? Orang tua berjubah putih itu tersenyum. Tidak ada yang besar. Aku hanya ingin mengirim muridku ke medan perang 100 klan, jadi aku datang mengunjungi teman lamamu. Kata Master Lembah Naga Awan. Haha, itu hanya palsu bahwa kamu datang menemuiku. Memang benar kamu mengirim muridmu ke medan perang 100 klan. Penatua berjubah putih itu tertawa dan memandang Luming. Saudara Yun, budidaya muridmu hanya berada di puncak kerajaan bela diri tingkat 6. Bukankah terlalu rendah untuk memasuki medan perang 100 klan? Bahaya mengintai di setiap langkah di medan perang 100 klan. Tidak apa-apa, hanya bahaya yang memiliki efek temper. Kata Master Lembah Naga Awan. Itu bagus. Ikut denganku. Gunung Kaisar Awan akan mengatur sekelompok ahli kebanggaan surga muda untuk memasuki medan perang 100 suku untuk berlatih. Kalian bisa pergi bersama mereka agar kalian bisa saling menjaga. Kata sesepuh berjubah putih. Kemudian, dia membawa Luming dan Master Lembah Yunlong ke Gunung Yundi dan mengatur halaman untuk mereka tinggali. Saudara Yun, kalian tinggal di sini selama 2 hari. Aku akan membawa anak kecil ini ke medan perang 100 klan dalam 2 hari.
Orang tua berjubah putih itu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Minger, kamu pasti sangat penasaran dengan tempat seperti apa medan perang 100 klan itu, kan? Pada saat itu, penguasa lembah memandang Lu Ming. Lu Ming mengangguk. Dia memang sangat penasaran. Konon pada zaman dahulu, terjadi perang ratusan ras di daerah tersebut. Perang itu sangat tragis dan langit runtuh. Legenda mengatakan bahwa banyak ahli tingkat kaisar meninggal. Itu adalah medan perang 100 ras. Di medan perang 100 klan, terlalu banyak ahli yang tewas, terutama ahli tingkat kaisar. Akibatnya hukum langit dan bumi di kawasan itu menjadi kacau dan kacau. Para ahli alam bijak tidak bisa masuk karena hukum domain mereka. Begitu mereka masuk, mereka akan terpengaruh oleh hukum yang kacau, menyebabkan hukum mereka menjadi kacau. Suatu ketika, ada ahli alam bijak yang masuk. Dalam kasus terburuk, mereka mati karena kekacauan hukum, dan dalam kasus terburuk, budidaya mereka lumpuh total. Master Cloud Dragon Valley menjelaskan. Itu menakutkan. Lu Ming terkejut. Itu benar. Itu sebabnya para ahli di atas alam suci tidak berani memasuki medan perang 100 klan. Hanya mereka yang berada di bawah alam suci yang bisa masuk. Beberapa orang setengah suci telah memahami hukum nomologis tetapi tidak cukup kuat untuk memasukinya. Selain itu, terlalu banyak ahli yang berpartisipasi dalam medan perang 100 klan, dan terlalu banyak ahli yang meninggal. Ada harta karun yang tak terhitung jumlahnya terkubur di sana, dan itu hanyalah harta karun yang sangat besar. Banyak kekuatan tingkat kaisar akan mengirim ahli mereka ke sana, dan seiring berjalannya waktu, tempat itu menjadi tempat bagi para jenius untuk berlatih. Sekarang, ini menjadi pilihan pertama bagi para jenius dari berbagai kekuatan peringkat kaisar untuk dilatih. Satu demi satu, para jenius tak tertandingi dari kekuatan peringkat kaisar akan masuk, menguatkan diri mereka sendiri dalam menghadapi hidup dan mati, mencari terobosan. Itu sebabnya dikatakan ada tempat di mana peluang dan bahaya hidup berdampingan. Karena banyak orang jenius yang masuk dengan tujuan untuk menguatkan diri mereka sendiri, tidak perlu ada alasan untuk pindah ke sana. Selama seseorang menganggapmu pantas untuk ditempa, mereka akan mengambil tindakan terhadapmu. Master Cloud Dragon Valley menjelaskan semuanya dengan detail. Kemudian, dia menatap Lu Ming dengan mata cerah dan berkata, Minger, apakah kamu berani pergi ke tempat seperti itu? Bab 1588 memasuki medan perang 100 klan. Mengapa tidak? Itu yang kuinginkan. Mata Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi dan keinginan kuat untuk bertarung. Medan perang 100 ras sebenarnya adalah tempat pelatihan bagi para jenius dari berbagai kekuatan tingkat kaisar. Berapa banyak orang jenius yang berkumpul di sana? Lu Ming bisa merasakan darah di tubuhnya mulai mendidih. Hanya dengan cara ini menarik. Dia hanya bisa memaksa Lu Ming untuk maju dengan cepat dengan bentrok dengan keajaiban lainnya. Minger, aku tidak salah menilaimu. Master Cloud Dragon Valley tersenyum, tetapi pada saat berikutnya, senyumannya menghilang. Wajahnya berubah serius saat berkata, para kultivator, terutama para jenius, seringkali dapat mengembangkan potensinya dan menerobos belenggu untuk mengungguli dirinya sendiri ketika dihadapkan pada krisis hidup dan mati. Oleh karena itu, siapapun yang berani memasuki medan perang 100 klan adalah seorang jenius di antara para jenius. Mereka juga tangguh secara mental dan memiliki kemampuan tempur yang mengerikan. Pasalnya, masyarakat awam tidak berani masuk. Pertarungan hidup dan mati terlalu umum terjadi di medan perang 100 klan. Jadi, Minger, kamu harus berhati-hati. Anda tidak boleh lengah. Muridmu mengerti. Lu Ming mengangguk. Ya, saya memiliki pengenalan tentang medan perang 100 klan di sini. Lihatlah, ini akan sangat membantu Anda. Master Cloud Dragon Valley mengeluarkan jimat giok lainnya dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Kemudian, keduanya kembali ke kamar masing-masing. Lu Ming mengeluarkan jimat giok dan mulai membacanya. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. 2 hari kemudian, lelaki tua berjubah putih itu datang ke halaman. Anak kecil, ikut aku. Orang tua berjubah putih itu tersenyum. Tuan, murid akan pergi. Lu Ming menangkupkan tinjunya ke arah Master Lembah Naga Awan. Pergilah, Tuan percaya padamu. Di lelang harta karun berikutnya, kamu pasti bisa mengalahkan musuh yang kuat. Pada saat itu, Anda akan dapat meremehkan generasi muda wilayah Azure. Kata Master Lembah Naga Awan. Haha, Kakak Yun, kamu cukup percaya diri dengan muridmu.
Penatua berjubah putih tersenyum dan melambaikan tangannya. Gelombang energi menyelimuti Luming dan membawanya ke langit. Setelah beberapa saat, tetua berjubah putih membawa Luming ke sebuah ngarai. Di ngarai, ada sebuah altar besar yang diukir dengan prasasti. Altar teleportasi. Luming tahu bahwa itu adalah altar teleportasi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat altar teleportasi di benua Yuan. Ruang benua Yuan terlalu stabil. Jika seseorang ingin mendirikan altar teleportasi dan berteleportasi melintasi wilayah, harganya akan sangat tinggi dan jumlah sumber daya yang dibutuhkan juga akan sangat mengejutkan. Di lembah Dewa Naga, hanya ada altar teleportasi ke laut. Tidak ada altar teleportasi lain ke bagian lain benua Yuan. Mungkin hanya pasukan setingkat kaisar yang memilikinya. Ada 4 pemuda di samping altar. Seorang wanita dan 3 pria. Wanita itu bertubuh tinggi dan mengenakan baju besi berwarna perak, namun tetap tidak bisa menyembunyikan sosok Inya. Dia terlihat sangat heroik. 3 pemuda lainnya semuanya mengenakan jubah putih dengan sulaman awan. Ketika tetua berjubah putih tiba bersama Luming, keempat pemuda itu memandang Luming dengan rasa ingin tahu. Izinkan aku memperkenalkan dia padamu. Namanya Luming, dan dia akan pergi ke medan perang 100 klan bersamamu. Orang tua berjubah putih itu memberikan perkenalan sederhana. Luming, saya belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Salah satu pemuda bertanya dengan ekspresi bingung. Orang ini memiliki kepala penuh rambut hijau tua dan terlihat sangat mencolok. Dia bukan dari Gunung Kaisar Awan, dia dari benua Azure. Orang tua berjubah putih itu memperkenalkan. Benua Azure. Mendengar bahwa Luming berasal dari benua Azure, mata pemuda berambut hijau itu menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia mengamati Luming sejenak dan berkata, kamu hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat 6, namun kamu ingin memasuki medan perang 100 klan. Anda hanya mendekati kematian. Aku akan berhati-hati saat kita memasuki medan perang 100 klan. Luming mengerutkan alisnya. Hati-hati, jangan bilang kamu berpikir untuk mengandalkan kami. Sudah kubilang, kami tidak akan menyelamatkanmu jika kamu menghadapi bahaya di medan perang 100 klan. Pemuda berambut hijau itu mencibir, dan rasa jijiknya bertambah. Saya akan bertanggung jawab atas hidup saya sendiri. Jika saya terbunuh dalam bahaya apapun, itu hanya dapat dianggap bahwa saya tidak cukup terampil. Suara Luming menjadi dingin. Nada suara pemuda berambut hijau itu membuatnya sangat tidak senang. Melihat Luming benar-benar berani berbicara dengannya dengan wajah dingin, pemuda berambut hijau itu mendengus dingin. Kilatan tajam muncul di matanya saat dia berkata, sampah dari benua Azure, mari kita lihat bagaimana kamu mati. Yun Kei, cukup. Pada saat ini, wanita berarmor perak itu mencaci maki. Pemuda berambut hijau itu sepertinya sangat takut pada wanita berarmor perak. Dia mencibir dan tidak berkata apa-apa lagi. Luming, namaku Yunsi. Wanita berarmor perak itu memperkenalkan dirinya. Halo, Luming mengangguk. Luming, kamu tidak perlu mengingat kata-kata Yun Kei. Karena kamu memasuki medan perang 100 klan bersama kami secara alami akan menjaga satu sama lain ketika saatnya tiba. Kata Yunsi. Dengan kata lain, jika mereka menghadapi bahaya, mereka akan menjaga Luming dengan kemampuan terbaiknya. Para jenius dengan kekuatan tingkat kaisar ini memiliki rasa superioritas yang muncul dari tulang mereka ketika mereka menghadapi orang-orang yang bukan berasal dari kekuatan tingkat kaisar. Meskipun Yunsi ramah, dia masih memiliki sedikit rasa superioritas. Luming tersenyum tipis. Dia tidak berkomentar atau menjelaskan. Luming, keduanya bernama Yun Feng dan Yun Ke. Kemudian, Yunsi memperkenalkan 2 pemuda lainnya kepada Luming. 2 pemuda lainnya mengangguk ke arah Luming dengan acuh tak acuh. Baiklah, karena kalian sudah saling kenal, ayo berangkat. Kata lelaki tua berjubah putih itu. Semua orang mengangguk dan melangkah ke altar teleportasi. Penatua berjubah putih itu melambaikan tangannya dan altar mulai bersinar. Sebuah pintu luar angkasa terbentuk dan Luming dan mereka berlima melangkah ke dalamnya. Dunia berputar dan Luming merasakan penglihatannya menjadi gelap. Rotasi spasial yang sangat kuat. Luming punya pemikiran di benaknya. Semakin stabil ruangnya, semakin kuat gaya putarannya selama teleportasi. Saat berikutnya, kekuatan putaran menghilang dan Luming menemukan dirinya berada di platform besar. Platform tersebut harus ditempatkan di puncak gunung. Melihat ke kejauhan, yang terlihat adalah kawasan perbukitan yang tak terlihat ujungnya.
Medan perang 100 klan ada di depan. Kami berada di luar medan perang 100 klan sekarang. Kata Yun Si. Lu Ming mengangguk. Dia telah membaca pengenalan medan perang 100 klan yang diberikan kepadanya oleh Master Lembah Naga Awan. Pasukan tingkat kaisar manapun yang ingin memasuki medan perang 100 klan hanya dapat diteleportasi keluar. Formasi teleportasi tidak dapat dibangun di medan perang 100 klan karena hukumnya terlalu kacau. Ayo pergi, kata Yun Si dan terbang ke depan lebih dulu. Tim ini dipimpin oleh Yun Si. Tingkat budidayanya adalah yang tertinggi, mencapai ranah bela diri kerajaan LV9. 3 lainnya semuanya berada di ranah bela diri kerajaan LV8. Selain itu, mereka yang berani memasuki medan perang 100 klan untuk berlatih semuanya sangat kuat. Lu Ming memperkirakan bahwa Yun Si dan 3 lainnya memiliki tubuh spiritual bumi tingkat tinggi. Mereka berlima terbang ke depan, dan tidak lama kemudian, sebuah parit yang dalam muncul di depan mereka. Jurang ini diciptakan oleh generasi selanjutnya. Itu pertanda bahwa area di depan jurang adalah pintu masuk resmi ke medan perang 100 klan. Kata Yun Si. Mereka berlima terbang melewati parit yang dalam. Begitu mereka terbang melewati parit yang dalam, Lu Ming merasa ada yang tidak beres. Dia memperluas indera spiritualnya dan menemukan bahwa hukum langit dan bumi memang kacau balau. Bab 1589 Pembunuh Manor yang beribu pembunuhan. Kekacauan seperti ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Faktanya, jika kultivasi seseorang terlalu rendah, ia bahkan tidak akan bisa merasakannya. Hanya ketika seseorang mencapai alam tertentu barulah seseorang dapat merasakannya. Namun, mereka bukanlah orang suci, jadi hukum yang kacau tidak banyak mempengaruhi mereka. Medan perang 100 suku telah terjadi pada zaman kuno, dan itu telah terjadi sejak lama sekali. Bumi dihidupkan kembali, sama seperti dunia luar, kecuali hukum dunia yang kacau balau. Pada titik ini, mereka berlima menyembunyikan aura mereka dan menjadi lebih berhati-hati. Semakin dekat kita ke pusat medan perang 100 klan, akan semakin banyak ahli yang ada. Kita akan baik-baik saja jika kita berhati-hati di pinggiran. Yun Si berkata dengan suara rendah. Beberapa dari mereka mengangguk. Di medan perang 100 suku, semakin dekat ke pusat perang 100 suku, semakin kuat pesertanya. Tentu saja, banyak harta karun yang tertinggal. Oleh karena itu, semakin kuat kekuatan favorit surga, semakin banyak mereka berkumpul di pusat untuk mencari peluang. Pada saat yang sama, mereka akan mencari lawan untuk melatih diri mereka sendiri. Di luar, beberapa favorit surga yang lebih lemah aktif. Mereka berlima berlari ke depan dan tidak menemui bahaya apapun. Kadang-kadang, mereka akan bertemu dengan beberapa binatang iblis, tetapi kebanyakan dari mereka tidak berlevel tinggi. Medan perang 100 klan sangat besar. Mereka segera menempuh jarak puluhan ribu mil. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, suara yang sangat lembut terdengar. Yun Feng memekik darah saat salah satu lengannya terlepas, darah berceceran di mana-mana. Tidak bagus, seseorang sedang menyergap kita. Ekspresi Yun Si dan yang lainnya berubah drastis. Suara mendesing. Suara samar sesuatu yang menerobos udara terdengar lagi. Mundur. Yun Si berteriak dan segera mundur. Yang lain mengikuti. Puff. Mereka telah mundur dengan cukup cepat, namun Yun Ke masih terkena serangannya. Luka pedang yang dalam muncul di dadanya dan darah mengalir keluar. Tubuh spiritualnya menggeliat dengan liar, ingin pulih, namun sepertinya terhalang oleh niat membunuh yang mengerikan yang terus-menerus menghancurkan tubuh spiritualnya, membuat lukanya sulit pulih dalam waktu singkat. Hal yang sama juga terjadi pada Yun Feng. Salah satu lengannya telah dipotong. Dia ingin menumbuhkannya kembali, tetapi niat membunuh yang mengerikan mencegah tubuh rohnya untuk tumbuh kembali. Ilmu pedang 1000 pembunuh. Mereka dari rumah 1000 pembunuh. Yun Kei meraung, wajahnya dipenuhi ketakutan. Suara mendesing. Pada saat ini, suara samar lainnya terdengar. Seolah-olah cahaya pedang sedang menuju ke arah Yun Kei. Dia hanya bisa merasakan sedikit fluktuasi, tapi dia tidak bisa melihat penyerangnya. Dia bahkan tidak bisa melihat cahaya pedang. Sangat menakutkan. Tombak perak muncul di tangan Yun Si, dan dia menyapukannya. Dentang. Tombak panjang Yun Si sepertinya bertabrakan dengan pedang tempur. Dengan ledakan keras, dia memblokir pedangnya. Yun Kei sangat ketakutan hingga tubuh dinginnya mulai mengalir. Pedang perang muncul di tangannya, memancarkan aura yang menakutkan.
Jelas itu adalah senjata suci. Pada saat yang sama, Yun Ke dan Yun Feng mengeluarkan senjata Sein mereka. Tentu saja, para jenius di pasukan tingkat kaisar tidak kekurangan senjata Sein. Itu adalah teknik persembunyian dan pedang tanpa bayangan dari rumah 1000 pembunuh. Mari kita kelilingi dia dan cegah dia melancarkan serangan diam-diam. Teriak Yun Si. Mereka berlima segera membentuk lingkaran dan melihat sekeliling dengan gugup. Sial, sungguh sial. Kami baru saja memasuki medan perang 100 klan, dan kami telah bertemu dengan pembunuh dari rumah 1000 pembunuh. Yun Ke berteriak dengan marah. Sekarang, dia akhirnya melenyapkan niat membunuh yang mengerikan itu dan luka di dadanya mulai pulih. Adapun Yun Feng, lengannya mulai tumbuh kembali. Lu Ming, jaga arahmu dengan baik. Jika tidak bisa, cepatlah pergi agar tidak melibatkan kami. Yun Ke berkata dengan dingin. Suara mendesing. Saat ini, suara lembut terdengar lagi. Kali ini ditujukan pada Yun Si. Pupil Yun Xiao berkontraksi dengan cepat, dan dia mengayunkan tombak panjangnya secara horizontal. Namun, ketika dia menyapunya, dia menyadari bahwa dia telah melewatkannya. Tombak itu menyapu udara, dan dengan desir, cahaya pedang menembus ke arah Yun Ke. Enyah, mati, Yun Ke meraung sambil menebas dengan pedangnya. Kekuatannya sangat menakutkan. Budidaya Yun Ke berada di puncak ranah bela diri kerajaan LV8. Jelas sekali bahwa dia memiliki tubuh spiritual bumi kelas atas. Dia bisa dengan mudah membunuh ahli kerajaan bela diri puncak LV9 dengan tebasan kekuatan penuh dengan mengendalikan senjata sucinya. Namun, pedangnya masih meleset. Pedang Qi mendarat di tanah dan meninggalkan bekas pedang yang panjangnya beberapa mil dan kedalaman puluhan meter. Itu membelah bukit menjadi dua. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara pedang yang menembus udara terdengar terus-menerus. Cahaya pedang yang menakutkan terus-menerus dipadamkan. Itu tidak akan menusuk ke arah Yun Si, tapi ke Yun Ke dan Lu Ming. Hanya suara pedang yang terdengar, tapi tidak ada yang bisa melihat orang yang menyerang atau pedang yang digunakan untuk membunuh. Terlebih lagi, cahaya pedang itu sangat cepat, kuat, dan akurat. Mereka sepenuhnya pasif. Setelah beberapa saat, luka pedang lainnya muncul di tubuh Yun Feng. Teknik pembunuhan yang mengerikan. Alis Lu Ming sedikit berkerut. Teknik penyembunyian pihak lain terlalu kuat. Dia telah sepenuhnya menyembunyikan tubuhnya, dan bahkan sedikit pun auranya tidak dapat dirasakan. Mereka sepenuhnya pasif dan hanya bisa terus-menerus dibunuh tanpa bisa melakukan serangan balik. Budidaya lawan harus berada di ranah bela diri kerajaan LV8. Kata Yun Si. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa terus seperti ini. Kami terlalu pasif. Kata Yun Ke. Ayo pergi ke sana. Ada ngarai di sana. Selama kita memasuki ngarai, itu akan menguntungkan kita. Yun Si berseru. Teknik pergerakan pihak lain terlalu cepat. Medannya terbuka dan pihak lain bisa bergerak bebas. Serangan balik mereka tidak bisa mengenai pihak lain. Jika mereka memasuki ngarai, mereka akan sangat membatasi pergerakan pihak lain. Ledakan. Tombak panjang di tangan Yun Si melebar dan berubah menjadi cahaya tombak sepanjang 1000 meter. Ia menyapu ke segala arah dengan kekuatan untuk menyapu bersih ribuan tentara. Namun sayang, dia tetap tidak memukul pihak lain. Ayo pergi. Saat ini, Yun Yan berteriak dan terbang menuju ngarai di depannya. Lu Ming dan 3 orang lainnya mengikuti Yun Si dan berlari ke arah itu. Namun, sebelum dia bisa berlari setengah jalan, cahaya pedang yang menakutkan menusuk ke arah kepala Yun Si. Pupil mata Yun Si menyusut, dan dia tiba-tiba berhenti. Dia mengayunkan tombak panjangnya ke atas dan memblokir pedangnya dengan dentang. Tapi di saat yang sama, ada cahaya pedang yang ditujukan ke Yun Feng dari belakang. Yun Feng meraung dan mengayunkan pedangnya ke belakang. Dengan dentang, dia memblokir serangan itu. Namun, ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Ada dua pembunuh dari rumah 1000 pembunuh. Teriak Yun Ke, wajahnya pucat. Satu pembunuh sudah sangat sulit untuk dihadapi, tapi sekarang, ada 2 dari mereka. Huala, pada saat ini, sayap hitam terbuka di punggung Lu Ming. Dengan sekali kepakan, Lu Ming membubung ke langit dan meninggalkan Yun Si dan yang lainnya, terbang ke kejauhan. Sialan, ini sangat takut mati sehingga dia ingin melarikan diri sendirian. Yun Ke meraung. Wajah Lu Ming dingin.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengepakkan sayap hitamnya dengan cepat dan terbang ke depan dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan Yun Si, Yun Kai, dan yang lainnya. Dia pengecut. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan membawanya. Kata Yun Kai. Ekspresi Yun Feng dan Yun Ke juga agak tidak sedap dipandang. Ada satu pembunuh yang berkurang. Salah satu dari mereka telah dibujuk oleh Lu Ming. Saat ini, Yun Si berbicara. Memang benar, pembunuh di belakang sepertinya telah menghilang. Hanya pembunuh di depan yang masih berusaha membunuh mereka. Bab 1591 tembakan. Haha, orang itu terlalu pintar untuk kebaikannya sendiri. Dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Yun Kai tertawa sinis. Di sisi lain, Lu Ming tiba-tiba berhenti setelah terbang jauh. Dia berbalik dan melihat ke belakang dengan tatapan dingin. Bas, di belakangnya, ada sedikit fluktuasi. Sesosok tubuh terbungkus jubah hitam muncul, memegang pedang di tangannya. Itu adalah pedang transparan setipis sayap jangkrik. Sebagai seorang pembunuh, kamu berani menunjukkan dirimu. Lu Ming berkata dengan suara tenang. Tidak perlu bersembunyi ketika berhadapan dengan ahli kerajaan bela diri tingkat 6 sepertimu. Pembunuh berjubah hitam itu berkata dengan suara dingin. Ah, benarkah? Apakah kamu tidak menyesali ini? Sudut bibir Lu Ming membentuk senyuman. Aku akan membunuhmu dengan satu serangan pedang. Suara dingin terdengar. Kemudian, pihak lain pindah. Dalam sekejap, dia melintasi ratusan meter di udara dan muncul di depan Lu Ming dalam sekejap. Pedang panjang setipis sayap jangkrik ditujukan ke Lu Ming. Senjata suci. Pedang yang setipis sayap jangkrik sebenarnya adalah senjata suci. Kilatan pedang yang menakutkan itu luar biasa cepat saat menembus tenggorokan Lu Ming. Ledakan. Raungan naga terdengar dari dalam tubuh Lu Ming. Tanpa sadar, dia sudah memakai sarung tangan Liu Yuan. Inti esensialnya melonjak ke dalam sarung tangan Liu Yuan, membuatnya seberat gunung. Lu Ming melayangkan pukulan dan udaranya terkompresi sepenuhnya. Itu membawa kekuatan yang menakutkan dan meledak ke arah pihak lain. Bas! Pedang panjang lawan bergetar tanpa henti. Itu benar-benar menembus kekuatan tinju Lu Ming dan menusuk tinjunya. Dengan dentang, kekuatan mengerikan meledak dari tangan Lu Ming dan menyembur ke arah lawan dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Ekspresi pihak lain berubah drastis. Pedang panjang yang setipis sayap jangkrik bergetar tanpa henti, dan sosok pihak lain juga terlempar oleh kekuatan mengerikan dari pukulan ini. Puff! Darah muncrat dari mulut pihak lain, membasahi kain hitam di sekitar mulutnya. Satu-satunya mata yang terlihat adalah ekspresi terkejut. Kamu, bagaimana dia bisa begitu kuat? Pihak lain berkata dengan tidak percaya. Budidayanya berada di ranah bela diri kerajaan LV8 Tengah, yang 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming. Dia juga memiliki tubuh spiritual bumi yang unggul, tetapi dia terluka oleh pukulan Lu Ming dalam pertarungan langsung. Kamu ingin membunuhku dengan sedikit kekuatan ini. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Jadi bagaimana jika kamu kuat? Saya tidak pandai dalam hal kekuatan, tetapi pembunuhan. Hari ini, kamu masih akan mati. Suara assassin berjubah hitam itu dingin. Lalu, dia pindah dan menghilang. Seolah-olah dia menghilang ke udara. Lu Ming menyipitkan matanya dan mengamati sekelilingnya. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya pedang melesat ke arah Lu Ming dari belakang. Ledakan. Lu Ming memutar tubuhnya dan melayangkan pukulan ke belakang. Namun, pukulan ini hanya mengenai udara. Sebuah kekuatan tinju terbang dan menciptakan lubang besar di puncak gunung di kejauhan. Suara mendesing. Segera, cahaya pedang muncul di sisi kiri Lu Ming dan menyerbu ke arahnya. Itu sangat cepat dan mustahil untuk dilawan. Lu Ming melayangkan pukulan lagi. Sayangnya, saat dia melakukannya, cahaya pedang menghilang lagi dan Lu Ming mendarat di udara. Suara mendesing. Suara mendesing. Kemudian, sinar pedang yang menakutkan terdengar terus-menerus. Pada saat yang sama, 7 hingga 8 sinar pedang ditembakkan ke arah Lu Ming dari segala arah. Enyah. Tombak naga hitam muncul di tangan Lu Ming dan dia menyapukannya. Tombak panjang itu menyapu ke segala arah dan semua dengungan pedang menghilang. Namun, tetap saja tidak mengenai pihak lain. Pada saat kritis, pihak lain menghindari serangan Lu Ming dengan teknik gerakan yang menakutkan. Mari kita lihat berapa banyak gerakanku yang bisa kamu hindari. Saat kamu kehilangan akal sehat,
kamu akan mati. Suara dingin terdengar di udara. Namun, hal itu tidak datang dari satu arah. Sebaliknya, hal itu terus berubah. Seolah-olah arahnya akan berubah seiring dengan setiap kata yang diucapkan. Lu Ming tidak tahu di mana pihak lainnya berada. Teknik pembunuhan pihak lain memang sangat menakutkan. Mereka yang menjadi sasarannya harus menjaga konsentrasi tingkat tinggi setiap saat, karena jika tidak hati-hati, pihak lain akan memanfaatkan kesempatan tersebut dan membunuh mereka dalam satu pukulan. Untuk mempertahankan konsentrasi tingkat tinggi dalam waktu yang lama, pikiran seseorang akan kelelahan, dan dalam hal ini, ia akan menemui jalan buntu. Oleh karena itu, ketika Yun Si, Yun Kai, dan yang lainnya mengetahui bahwa mereka adalah pembunuh dari rumah 1000 pembunuh, wajah mereka berubah menjadi jelek. Para pembunuh di rumah 1000 pembunuh itu identik dengan mimpi buruk. Begitu mereka menjadi sasaran, mereka akan memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan berdiri diam di kehampaan. Dia menyebarkan kesadaran spiritualnya dan senyuman yang tak bisa dijelaskan muncul di sudut mulutnya. Tiba-tiba, Lu Ming pindah. Tombak naga hitam tiba-tiba menusuk ke belakang. Dia menjadi satu dengan tombak seperti Black Lightning. Tombak ini sepertinya menembus udara. Namun, di saat berikutnya, terdengar teriakan. Sosok assassin berjubah hitam terungkap, dan tombak panjang Lu Ming telah menembus dantiannya. Mata assassin berjubah hitam itu membelalak tak percaya. Dia meraung, "Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu menemukanku? Maaf, tapi kekuatan jiwaku jauh lebih kuat daripada prajurit lain di level yang sama. Anda dapat menyembunyikan tubuh dan aura Anda, tetapi sulit untuk menyembunyikan fluktuasi jiwa Anda." Lu Ming tersenyum tipis. "Jadi begitulah adanya. Haha, tapi jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati." Pembunuh berjubah hitam itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, dia berhenti bernapas. Serangan tombak tadi telah menghancurkan dewa spiritual lawan. Lu Ming mengeluarkan tombak panjangnya dan mengulurkan tangan untuk mengambil cincin penyimpanan pihak lain. Pembunuh berjubah hitam itu terlalu percaya diri dengan teknik penyembunyiannya. Oleh karena itu, ketika Lu Ming bergerak, dia sama sekali tidak berdaya dan dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming dengan satu tembakan. Jika pihak lain berjaga-jaga, tidak mudah bagi Lu Ming untuk membunuhnya. Pihak lain juga merupakan favorit surga terkemuka dan teknik gerakannya sangat aneh. Huala, dengan kepakan sayap hitamnya, Lu Ming terbang ke arah Yun Si dan yang lainnya. Pada saat ini, Yun Si, Yun Kai, dan dua lainnya bersembunyi di ngarai, dengan hati-hati membela diri. Kita harus mencari kesempatan untuk melukai pembunuh ini dengan parah. Jika tidak, saat pembunuh lainnya membunuh Lu Ming dan kembali, kita akan menghadapi dua pembunuh. Bahkan jika kita berada di ngarai ini, kita akan berada dalam bahaya. Kata Yun Kai. Dia merasa Lu Ming pasti sudah mati. Bas. Saat ini, suara sesuatu yang terbang di udara terdengar dari jauh. Lu Ming sedang terbang. Mata Yun Kai tiba-tiba melebar saat dia menunjukkan ekspresi tidak percaya, itu Lu Ming. Dia belum mati. Dia sedang diburu oleh seorang pembunuh dari rumah 1000 pembunuhan. Dia belum mati. Petik 2. Mengingat basis kultivasi Lu Ming, dia pasti sudah mati jika dia menghadapi pembunuh yang menakutkan dari rumah 1000 pembunuhan. Aku minta maaf telah mengecewakanmu. Lu Ming berdiri tinggi di langit dan menatap awan. Aku hanya beruntung. Yun Kai dengan dingin mendengus. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba menukik ke bawah dan bergegas ke ngarai. Namun, saat mereka hendak mencapai ngarai, Lu Ming tiba-tiba berbalik dan menusukkan tombaknya ke ruang kosong. Kemanapun tombak panjang itu lewat, udara akan mengeluarkan suara siulan yang menakutkan dan ruangan akan bergetar. Di depan tombak panjang itu, sosok pria berbaju hitam terungkap. Bab 1591 Tanda Pembantaian. Mata pria berbaju hitam dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka Lu Ming akan bisa menemukannya. Pada saat genting, dia menggunakan pedang panjang di tangannya untuk memblokir di depannya. Dentang. Tombak panjang itu menusuk pedang panjang lawan. Pedang panjang itu membengkok dan mengenai tubuh pria berpakaian hitam itu. Tubuh pria berpakaian hitam itu gemetar dan langsung terlempar, menciptakan jurang sepanjang beberapa ratus meter di tanah. Bas! Sosok Lu Ming tidak berhenti saat dia menyerang pria berbaju hitam. Lu Ming, tunggu sebentar. Saat ini,
Yun Si berseru. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia mendarat di samping pria berbaju hitam. Dia mengarahkan tombak panjangnya dan menyegel esensi vital pria itu. Mengapa kamu menghentikanku? Tatapan Lu Ming beralih ke Yun Si. Pada saat ini, Yun Si, Yun Kai, dan dua lainnya tercengang. Bagi mereka, para pembunuh dari kediaman 1000 orang yang terbunuh sangatlah sulit untuk dihadapi. Namun, Lu Ming telah menanganinya dengan mudah. Lu Ming, setelah seorang pembunuh dari rumah 1000 pembunuh terbunuh, tanda pembunuhan akan tertinggal pada orang yang membunuh mereka. Hampir mustahil untuk menghapusnya. Pembunuh lain dari rumah 1000 pembunuh akan menemukan pembunuhnya berdasarkan tanda pembunuhan ini dan akan bertarung sampai pihak lain terbunuh. Jadi, Anda tidak bisa membunuh pembunuh dari rumah 1000 pembunuh ini. Yun Si menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan menjelaskan. Jadi begitu. Mata Lu Ming berkedip dan dia berkata tanpa daya, sayang sekali, sudah terlambat. Sangat terlambat. Yun Si tertegun, lalu matanya yang indah membelalak. Mungkinkah kamu telah membunuh seseorang? Itu benar. Aku sudah membunuh pembunuh dari rumah 1000 pembunuh yang baru saja mengejarku. Jadi, aku tidak keberatan membunuh satu orang lagi. Dengan itu, Lu Ming menusukkan tombak panjangnya ke depan dan membunuh si pembunuh berbaju hitam. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil cincin dan pedang penyimpanan pihak lain. Yun Si, Yun Kai, dan yang lainnya berjalan keluar dari ngarai, wajah mereka pucat. Lu Ming, bagaimana kamu menemukan tempat persembunyian pihak lain? Yun Si bertanya. Kekuatan jiwaku relatif kuat, jadi aku bisa merasakan fluktuasi jiwa pihak lain. Lu Ming menjelaskan. Dia tidak menyembunyikan apapun. Wajar jika sebagian orang berbakat dan memiliki jiwa yang kuat. Lu Ming, kamu telah membunuh 2 pembunuh dari rumah 1000 pembunuhan. Silakan pergi sekarang. Yun Kai berkata dengan dingin. Oh, Lu Ming memandang Yun Kai. Kamu tidak perlu segan-segan itu. Anda sudah memiliki tanda pembunuhan dari rumah 1000 pembunuhan pada Anda. Para pembunuh dari rumah 1000 pembunuh di medan perang 100 klan akan terus mencarimu. Saya tidak ingin terlibat dengan Anda. Yun Kai berkata dengan dingin. Hehe, Lu Ming terkekeh, tawanya penuh dengan penghinaan. Jika bukan karena bantuan Lu Ming, Yun Kai dan yang lainnya kemungkinan besar akan dibunuh oleh 2 pembunuh dari rumah 1000 pembunuhan. Sekarang para pembunuh dari rumah 1000 pembunuh telah dibunuh oleh Lu Ming, Yun Kai ingin meminta Lu Ming segera pergi agar dia tidak terlibat. Lelucon yang luar biasa. Apa yang Anda tertawakan? Kamu harus pergi hari ini. Yun Kai berkata dengan dingin. Aku akan pergi tanpa kamu memberitahuku. Lebih berbahaya lagi bagiku jika tetap bersama sampah sepertimu. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang baru saja Anda katakan? Kamu berani menyebutku sampah, hanya kaisar bela diri tingkat 6. Yun Kai sangat marah, menunjuk ke arah Lu Ming dan mencaci makinya dengan keras. Anda hanya berada di alam kaisar bela diri tingkat 6, tetapi Anda membunuh 2 pembunuh dari rumah 1000 pembunuhan. Apa yang baru saja kamu lakukan? Petik 2. Lu Ming berkata dengan nada menghina, menyebabkan wajah Yun Kai memerah. Hanya saja kekuatan jiwaku sedikit lebih kuat. Yun Kai keras kepala. Lu Ming tidak bisa diganggu dengan Yun Kai. Dia memandang Yun Feng, Yun Ke, dan Yun Si dan berkata, apakah ini juga yang kamu inginkan? Yun Feng dan Yun Ke tampak malu. Mereka tidak berani menatap mata Lu Ming dan mengalihkan pandangan mereka ke arah lain. Niat mereka sama dengan niat Yun Kai. Jika Lu Ming terus tinggal bersama mereka, mereka semua akan mati ketika para ahli dari rumah 1000 pembunuh tiba. Lu Ming, aku, kata Yun Si, tapi dia tidak bisa melanjutkan setengah jalan, dan ekspresi bersalah muncul di wajahnya. Logikanya, dia ingin mempertahankan Lu Ming. Namun, rasionalitasnya mengatakan kepadanya bahwa jika dia mempertahankan Lu Ming, mereka semua akan mati. Para pembunuh di rumah 1000 pembunuh itu terlalu menakutkan. Lebih jauh lagi, medan perang 100 klan hanyalah tanah suci dari rumah 1000 pembunuh. Para jenius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana. Setiap tahun, rumah 1000 pembunuh akan mengirimkan sejumlah besar orang jenius ke medan perang 100 klan untuk melatih keterampilan membunuh mereka. Oleh karena itu, banyak teladan di medan perang 100 klan terkejut ketika mereka mendengar tentang rumah 1000 pembunuh. Sangat sedikit orang yang menjadi sasaran ribuan pembunuhan manor yang bisa bertahan.
Tidak perlu mengatakannya lagi. Saya mengerti. Lu Ming akan pergi sekarang. Lu Ming berkata dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Namun, pada saat ini, mata Lu Ming berkedip dan dia melihat ke satu arah. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Ada 3 sosok terbang dari arah itu. Pria di tengah mengenakan jubah ungu kemasan. Dia tinggi dan tampan, dan ada tanda ungu berbentuk pedang di antara alisnya. Seluruh dirinya dipenuhi dengan aura mulia. Di sampingnya, ada 2 pemuda berjubah ungu. Mereka juga tampak luar biasa. Mereka bertiga berhenti di atas Lu Ming dan yang lainnya, menatap mereka dari atas. Salah satu mata pemuda itu tertuju pada Yun Si, dan sedikit niat bertarung muncul di matanya. LV9 ranah bela diri kerajaan, levelnya sama denganku. Tuan muda, bagaimana kalau saya pergi berlatih? Petik 2. Tentu, pergi. Pemuda bangsawan di tengah mengangguk. Bas. Pemuda itu melangkah maju, dan aura ahli ranah bela diri kerajaan LV9 terpancar dari tubuhnya. Dia menekan Yun Si dan berkata, lawan aku. Ini adalah medan perang 100 klan. Tidak ada alasan untuk menyerang. Tidak ada aturan di sini. Semua favorit anak muda surga datang ke sini karena 2 alasan. Pertama, untuk melatih diri mereka sendiri. Kedua, mencari peluang. Hanya melalui pertempuran besar dan pembunuhan seseorang dapat meredam dirinya sendiri. Di tempat ini, sangat normal bagi orang untuk menyerang tanpa alasan apapun ketika mereka bertemu dengan orang yang memiliki budidaya serupa. Di sisi lain, mereka yang memiliki budidaya tinggi biasanya tidak akan menyerang mereka yang memiliki budidaya rendah, karena tidak ada gunanya memarahi mereka, kecuali pihak lain memiliki harta karun padanya. Dia bisa menantang seseorang yang lebih kuat, atau seseorang yang levelnya sama dengannya, dan menerobos situasi hidup atau mati. Ini akan menjadi pertempuran. Yun Si memegang tombak panjang di tangannya dan melangkah ke udara, berdiri di hadapan pemuda berjubah ungu. Membunuh. Tanpa berkata apa-apa lagi, pemuda berbaju ungu itu menyerang. Sebuah titik cahaya menyala di antara alisnya, dan kemudian pedang tempur terbang keluar. Dia memegangnya di tangannya dan menebaskannya ke arah Yun Xiao. Suara mendesing. Yun Si menusukkan tombaknya ke depan seperti sambaran petir perak. Dentang. Tombak panjang dan pedang tempur bertabrakan, dan pedang ki serta cahaya tombak tersebar ke segala arah. Keduanya sedikit gemetar dan mundur beberapa langkah pada saat bersamaan. Tidak diragukan lagi, pihak lain juga merupakan favorit surga dengan tubuh spiritual bumi yang unggul, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Kamu punya kekuatan, tapi ini masih jauh dari cukup. Pemuda berbaju ungu itu berteriak. Sebuah titik cahaya juga menyala di lengannya. Dari titik cahaya, kapak perang terbang dan melayang di atas kepalanya. Kapak perang itu sepertinya terhubung dengan pedang pertempuran di tangannya, membuat kekuatan pedang pertempuran di tangannya semakin kuat. 10.000 tentara gulir, Anda dari keluarga Wan. Ekspresi Yun Si berubah drastis dan dia berteriak ketakutan. Bab 1592 10.000 domain tentara. Kamu memiliki mata yang bagus. Mari kita lihat berapa banyak senjataku yang bisa kamu ambil. Pemuda berbaju ungu itu melangkah maju dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang menembus kehampaan, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Seni tombak awan terbang. Mati, teriak Yun Yan. Tombak panjangnya seperti seekor naga yang menembakkan sinar tombak yang menyilaukan ke arah pemuda berbaju ungu. Dentang, dentang, dentang. Keduanya bertabrakan terus-menerus, namun masih berimbang. Namun yang mengejutkan adalah ada titik terang yang menyinari tubuh pemuda tersebut. Dari setiap titik terang, sebuah senjata terbang keluar. Senjata-senjata ini melayang di sekitar tubuh pemuda itu. Senjata-senjata ini sepertinya saling terhubung satu sama lain. Semua ki senjata tempur berkumpul di pedang tempur di tangan pemuda itu, membuat kekuatan pedang tempurnya semakin menakutkan. Senjata di tangan pemuda berkemeja ungu itu hanyalah senjata spiritual kaisar, tetapi senjata itu bisa meminjam ki dari senjata spiritual lainnya dan menggabungkannya menjadi satu. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari senjata Sein milik Yun Si. Membunuh. Semakin banyak pemuda itu bertarung, semakin berani dia jadinya. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan mengambil kapak perang dengan tangan kirinya. Dia menyerang Yun Xiao dari kedua sisi. Yun Si perlahan-lahan ditekan. Domain yang luar biasa, teknik pertarungan yang luar biasa. Mata Lu Ming dipenuhi dengan keheranan.
Domain lawannya memungkinkan dia menggunakan senjata yang berbeda secara bersamaan. Saat dia menggunakan pedang, itu bisa berubah menjadi domain pedang. Saat dia menggunakan kapak, itu bisa berubah menjadi domain kapak. Tampaknya sama dengan chaos domain miliknya. Namun, tidak mungkin bagi pihak lain untuk mengembangkan domain kekacauan. Domain 10.000 tentara, sebuah domain yang sangat langka muncul di benak Lu Ming. Itu adalah domain 10.000 tentara. Dikatakan bahwa seseorang dapat mengendalikan semua senjata di dunia dengan mengolah 10.000 wilayah prajurit. Tidak peduli senjata apa yang digunakan, itu akan diubah menjadi ranah senjata yang sesuai. Tentu saja, itu hanya sebatas senjata. Itu tidak bisa diubah menjadi wilayah api, wilayah air, dan sejenisnya. Itulah spesialisasi dari domain kekacauan. Namun hal itu masih sangat mengejutkan. Keluar. Pada akhirnya, pemuda berbaju ungu itu berteriak. Titik terang kembali menyala di tubuhnya, dan senjata beterbangan. Ada 18 senjata berbeda yang melayang di sekitar pemuda berbaju ungu itu. Semuanya adalah senjata spiritual raja. Senjata tempur ki dari senjata spiritual 18 raja sangat kuat. Dentang, Yun Si dikirim terbang dengan pedang. Dia memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Yun Xiao telah kalah. Dia bukan tandingannya dalam pertarungan di level yang sama. Melihat teknik kultivasimu, kamu pasti berasal dari Gunung Kaisar Awan. Hehe, Gunung Awan Kaisar tidak lebih dari ini. Pemuda berbaju ungu itu mencibir dan tidak terus menyerang. Dia kembali ke sisi pemuda bangsawan itu, dan 18 senjata spiritual Kaisar yang berbeda terbang ke tubuhnya dan menghilang. Ekspresi Yun Si sedikit jelek, tapi gulungan 10.000 tentara yang dikembangkan oleh keluarga Wan benar-benar kuat. Ada banyak sekali orang jenius di sini. Apakah ini semua jenius dari kekuatan tingkat Kaisar? Lu Ming punya pemikiran di benaknya. Dia baru berada di medan perang 100 klan untuk waktu yang singkat. Sebelumnya, dia telah bertemu dengan para jenius dari prefektur 1000 pembunuh, dan sekarang, dia telah bertemu dengan orang-orang dari keluarga Wan. Mereka semua jenius dengan tubuh spiritual bumi yang unggul, dan metode budidaya serta keterampilan tempur mereka semuanya lebih kuat dari sebelumnya. Jika para jenius ini ditempatkan di Changzhou, mereka semua akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan 10 jenius teratas. Hal ini membuat darahnya mendidih. Hanya dalam lingkungan seperti itu dia dapat berkembang lebih cepat. Pada saat ini, pemuda bangsawan di tengah melihat tubuh pembunuh dari rumah 1000 pembunuh. Matanya berkedip dan dia berkata dengan heran, apakah kamu yang membunuh para pembunuh di rumah 1000 pembunuh? Petik 2. Meskipun dia menggunakan kata, kamu, matanya tertuju pada Yun Si. Menurutnya, hanya kekuatan Yun Si yang layak disebutkan. Yang lainnya tidak layak disebutkan. Di antara mereka, sebenarnya ada kaisar bela diri tingkat 6. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Aku tidak membunuhnya. Yun Si menggelengkan kepalanya. Bukan kamu. Pemuda yang terhormat itu sedikit terkejut. Itu dia membunuhnya. Saat ini, Yun Kei menunjuk ke arah Lu Ming dan berteriak. Pemuda terhormat itu tercengang. Dia menoleh untuk melihat ke arah Lu Ming dan bertanya dengan heran, itu kamu. Bagaimana mungkin seorang kaisar bela diri LV6 bisa membunuh seorang pembunuh dari rumah 1000 pembunuh? Menarik. Sungguh menarik bahwa ahli kerajaan bela diri LV6 dapat membunuh seorang pembunuh dari rumah 1000 pembunuh. Tuan muda, izinkan saya mengujinya dan melihat kemampuannya. Kata pemuda berbaju ungu lainnya. Pemuda itu mengangguk. Pemuda berbaju ungu melangkah maju, dan aura kuat meledak. Alam kerajaan bela diri puncak LV8. Pemuda berbaju ungu ini sedikit lebih lemah dari orang yang bertarung dengan Yun Si. Nak, maju dan lawan aku. Saya ingin melihat kemampuan khusus apa yang Anda miliki. Pemuda berbaju ungu memandang Lu Ming. Lu Ming melangkah ke udara, tubuhnya memancarkan semangat juang yang kuat. Dia ingin melihat betapa kuatnya skill rahasia keluarga Wan. Nak, kamu pergi dulu. Gunakan kekuatan penuh Anda di akhir. Jika tidak, Anda tidak akan punya kesempatan. Pria muda berbaju ungu berkata dengan acuh tak acuh, memperlihatkan ekspresi jijik. Dia sama sekali tidak peduli dengan kaisar bela diri tingkat 6. Dia hanya ingin tahu tentang bagaimana Lu Ming bisa membunuh para pembunuh di rumah 1000 pembunuh. Kalau tidak, dengan budidayanya, dia tidak akan menantang kaisar bela diri tingkat 6 sama sekali,
karena tidak akan efektif baginya untuk berlatih. Ledakan. Lu Ming tidak mau membuang-buang napas. Karena pihak lain memintanya untuk mengambil langkah pertama, dia segera mengambil tindakan. Dia menggunakan teknik penjara yang menekan surga dan melemparkan pukulan ke arah pemuda berbaju ungu. Udara bergetar, dan kekuatan tinju yang menakutkan menekan udara, membentuk gelombang udara yang menakutkan yang melonjak ke arah pihak lain. Ekspresi pemuda berbaju ungu berubah. Kekuatan pukulan Lu Ming benar-benar melebihi imajinasinya. Sebuah titik cahaya muncul di antara alisnya dan sebuah kapak besar terbang keluar. Dia mengayunkan kapak ke arah Lu Ming. Dentang, tinju dan kapak bertabrakan. Pemuda berbaju ungu itu gemetar dan mundur beberapa langkah. Jadi hanya ini yang kamu punya. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu sedang mencari kematian. Pemuda berbaju ungu itu meraung dan 6 titik di tubuhnya menyala. 6 senjata roh dengan warna berbeda muncul. Selain kapak perang sebelumnya, ada total 7 senjata roh, semuanya merupakan senjata roh tingkat kaisar. 7 senjata spiritual kaisar melayang di sekitar pemuda berbaju ungu. Ki dari senjata-senjata itu bergabung satu sama lain dan berkumpul di kapak perang. Membunuh. Pemuda berbaju ungu itu berteriak dan mengayunkan kapak perangnya ke arah Lu Ming. Kekuatan kapaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sarung tangan esensi yang mengalir menutupi telapak tangannya. Esensi klasik melonjak ke dalam diri mereka dengan gila-gilaan, menjadikannya seberat gunung. Ledakan. Sekali lagi, Lu Ming melayangkan pukulan. Kali ini, pihak lain mundur lagi dan ditekan oleh Lu Ming. Meskipun kultivasi pihak lain 2 tingkat lebih tinggi dari Lu Ming dan teknik bertarung yang dia kembangkan sangat kuat, tubuh rohnya masih merupakan tubuh roh tingkat tinggi. Kembali ke pelelangan harta karun, Lu Ming bisa mengalahkan atau bahkan membunuh keajaiban seperti itu. Sekarang Lu Ming telah menggunakan senjata sainnya, dia dapat dengan mudah menekan lawannya. Membunuh. Pemuda berbaju ungu itu meraung marah. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah ditekan setelah 2 gerakan. Sebelum dia bergerak, dia telah bertindak sangat tinggi dan perkasa seolah-olah dia bisa dengan mudah menghancurkan Lu Ming. Namun, sekarang dia ditekan oleh Lu Ming, dia merasa telah kehilangan seluruh wajahnya. Dia dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan terhadap Lu Ming.